Walah yung badak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku, sedulurku semua. Salam bahagia, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Masya Allah, di kesempatan kali ini Alhamdulillah kita masih berjumpa kembali. Dan mungkin teman-teman sudah melihat di konten sebelumnya, luar biasa. Dan kesempatan kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk mereview spek atau melihat keutuhan kondisi dari sapi jumbo yang kita dapatkan kemarin dari hutan. Nah, kita bahas 2 ekor dulu. Nanti insya Allah setelah ini kita akan keluarkan seperti apa, dan kita akan melakukan penanganan juga. Sapi pertama kali masuk dikasih apa, lanjut ganti keluh pastinya biar lebih ganteng. Mungkin seperti itu, saksikan terus, jangan di skip karena kita bakal asik-asik bareng bersama limosin imut jumbo dan simental yang luar biasa, Masya Allah. Tetap di Stay Farm. Oke guys, kita lanjut ke sapi yang kedua. Ada jenis limosin. Kita keluarkan dan siap menjadi ganteng. Oke, alhamdulillah teman-teman semua, Insya Allah luar biasa. Akhirnya kita bisa melihat dengan seksama dan jelas di luar kandang sapi yang ganteng-ganteng ini yang kita dapatkan kemarin. Alhamdulillah kondisinya sehat walafiat, adaptasi juga berjalan dengan cepat, lancar, tidak ada kendala, tidak ada stres, tidak ada penyusutan. Alhamdulillah, sehingga sapi-sapi langsung bisa menyesuaikan dan makannya mantap. Nah, kesempatan kali ini pasti kita akan melihat secara keseluruhan dari masing-masing sapi yang kita dapatkan, baik yang simental maupun limosin ini. Dan sebelum kita mengganti keluh, alangkah baiknya kita akan lihat keutuhan. Kita cek satu persatu dari kepalanya, kakinya, dan lain sebagainya. Saya mulai dari sini dulu ya. Ini adalah sapi jenis simental yang kurang lebih umurnya di angka 3 tahun, dan kondisi saat ini sehat pasti, makan oke, dan bagian secara keseluruhan anggota tubuhnya tidak ada yang hilang atau utuh sama dengan ya. Nah, untuk simental ini bobotnya berapa Mas? Kurang lebih di angka 8,5, Insya Allah 8,5. Dan kita lihat di bagian depan kepalanya sama dengan jenisnya, namanya simental, pasti kepalanya seperti ini, kebanyakan bertanduk dan putih. Dan untuk poelnya kalau mau dilihat, monggo coba le. Kayak nih temen, 2 pasang. Jadi perkiraan umur kurang lebih 3 tahun karena poelnya di 4 biji atau 2 pasang. Insya Allah ya, gemuk banget, dan kami yakin kondisinya pasti maksimal. Nah, dari segi depan kepalanya sudah kita bisa melihat bersama, putih seperti jenisnya simental, tanduknya juga simetris, kedua-duanya tidak hilang separuh atau berdarah.
Lanjut di bagian telinga juga luar biasa, tidak ada yang sobek ataupun yang hilang. Nah, berarti utuh ya. Matanya tidak celong ataupun ada keputihan seperti katarak. Dan di bagian gelambir, nanti kita bedakan dengan sapi yang limosin. Bagian gelambir simental biasanya lebih tebal dan lebih panjang, tapi panjang PO nya ya. Jadi simental seperti ini. Dan lehernya, nah ini lehernya sebenarnya bisa maksimal, tapi ketika sapi itu maksimal dengan leher beton, biasanya pada umumnya itu di usia 4 tahun atau bobot ya di atas 800 up. Kalau ini belum maksimal banget, tapi sudah luar biasa, Masya Allah. Nah ini kalau ditahanin lagi mungkin bisa gede banget kayak gini ya, luar biasa. Dan sekarang saya lanjut yang inti ya, yang inti dari sapi ini adalah kukunya. Seringkali kita menemukan, kita melihat dan kita mendapatkan sapi dari kandang-kandang petani yang dari kecil itu sampai dewasa tidak pernah keluar kandang, tidak pernah diajak jalan-jalan. Yang terjadi apa? Kuku akan bertumbuh, apalagi kandangnya biasanya bawahnya tidak dilapisi dengan karpet ataupun tidak dengan cocoran, dengan tanah saja, akan panjang. Bukan berarti kuku panjang itu jelek atau rusak, bukan, tetapi kurang nyaman apabila dirasakan oleh sapinya sendiri untuk berjalan. Yang terjadi ketika kita melihat video yang lama, di konten yang lama, jalannya agak cekeh. Cekeh itu apa ya, gini loh, nggak bisa sigrak. Nah itu yang terjadi karena kukunya panjang. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan memotong kukunya ke empat-empatnya, baik yang limosin, simental kita akan potong. Tetapi yang saya senangi adalah kakinya. Kakinya simetris semua, kuat-kuat, bakoh-bakoh, dan pastinya tidak ada luka ataupun cacat di bagian kaki. Karena biasanya tidak meminta ya, kalau ada luka, ada abses, bengkak, atau ada nanah di bagian kaki, itu sembuhnya sedikit lama karena di persendian itu kan gerak terus. Nah, itu agak lama. Oke, bagian depan sudah, kita lanjut ke bagian belakang. Yuk. Baik sedulur semua, Insya Allah luar biasa. Kalau kita ke belakang tambah cinta lagi pasti. Kita lihat bagian intinya, inti lagi apabila kita berniat untuk beribadah kurban adalah pasti kegemukannya. Nah, gemuknya sapi itu kan bisa dilihat dari keempat kakinya. Jadi seperti, mohon maaf, ayam apabila kita mencari apa ya, daging terbanyak kan ada di paha. Nah begitu juga sapi, daging terbanyak ada di paha belakang, paha depan, dan bagian punggung atas. Nah kita lihat bagian pantatnya, Masya Allah ya, luar biasa. Nah pantatnya masuk dan perawatannya juga pastinya bagus di kandang sebelumnya, terutama pakannya. Nah setelah kaki kita lihat ekor. Nah kira-kira, nah kita lihat perbedaan antara ekor limosin dan simental apa? Sama? Enggak, rata-rata limosin itu lebih pendek. Kita lihatnya bukan bulunya ya, tapi ujung. Nah ketika sapi itu kebanyakan ekornya di atas lutut, ujung tulang ekornya di atas lutut, maka digemukan akan cepat dan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah kita lihat sapi ini, Masya Allah luar biasa, bulunya tidak selebat yang limosin, tetapi kita lihat pantatnya aja masuk dan turun ke bagian bawah. Di sini ada kaki. Ini saya yakin kakinya di sana sudah dipotong karena kukunya kemarin panjang banget katanya. Dipotong, tapi dipotong cuma ujungnya doang, bawahnya nggak dipotong, berarti percuma. Kenapa? Karena tumpuan untuk kakinya belum datar, belum simetris, masih kayak gini. Jadi risih. Tapi itu bukan penghalang atau bukan masalah, karena yang pokok adalah kaki. Kalau teracak kita carinya yang kering pasti. Nah ini kaki, teracaknya oke, dan luar biasa. Naik ke bawah, naik ke atas ada perut. Perutnya proporsional banget, jadi tidak ke bawah tapi menyamping. Nah. Oke, di bagian punggung juga sudah lebar, tidak lancip, tidak ngelingir, dan cukup untuk sapi ini. Kita lanjut ke sapi yang kedua. Nah sedulur, nah yang kita tunggu-tunggu. Jadi lengkap sekali di kesempatan kali ini. Kita mengeluarkan 2 ekor sapi baru dan jenisnya juga berbeda. Ada ras simental dan ras limosin. Perbedaannya apa? Pasti
yang sangat terlihat adalah di bagian kaki. Kaki simental itu jauh lebih besar daripada kaki limosin. Tetapi untuk kekuatannya itu bukan dilihat dari besar kecilnya kaki, tapi memang kekeringan dari kaki sendiri. Kadang ada limosin yang kakinya juga menurut kami basah, ada. Maksudnya basah itu diselimuti daging banyak. Kalau kaki kok modelnya kayak kuda ya, kaki kuda teman-teman tahu ya, itu kan full tulang gitu, full tulang sama kulit, pasti kuat banget. Nah, seperti limosin ini, kakinya kuat, mantap. Nah, kita bahas dari segi keseluruhan. Masya Allah, limosin ini mempunyai warna yang sangat mempesona, yaitu merah bata dan gundul. Umumnya rata-rata limosin itu gundul ya, kebanyakan. Dari segi keutuhan lengkap, tidak ada yang cacat. Dari segi umur kurang lebih sama dengan sebelahnya. Tapi untuk bobotnya insya Allah masih berat ini, kurang lebih di angka 9,5 ya. Lanjut, apalagi nih, hey, kita ke bagian cek fisik ya Mas Mimin. Ke bagian depan nanti kita lihat kepalanya, kita bedakan dengan si mentalnya, perbedaannya apa. Oke sedulur, kita mulai cek fisik dari kepala. Yes. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, jadi secara ukuran kepala sapi limosin jauh lebih kecil daripada kepala sapi simental. Dan pada umumnya limosin itu tidak semua, tapi kebanyakan gundul, non tanduk. Nah, kita lihat sapi yang limosin ini juga non tanduk, ada tanduknya kecil tapi tidak tumbuh, artinya memang genetiknya genetik non tanduk. Kepalanya kecil dan lehernya biasanya lebih lebar ya. Kalau simental itu bisa ke atas gini, nek limosin itu melebar gini. Dan tadi perbedaan dari simental sendiri, ke bawah gelambirnya lebih pendek. Jadi nanti gelambirnya ketika sapi ini sudah full, itu akan hilang sendirinya, akan diisi dengan daging semua. Nah, Masya Allah, itu perbedaan dari sapi simental. Nah, kalau limosin ini bisa dilihat juga ciri-cirinya, telinganya pada umumnya lebih kecil daripada sapi simental. Dan untuk si ganteng ini, dari kupingnya, telinganya, matanya, tanduknya, mulutnya, semuanya alhamdulillah utuh dan sehat, luar biasa. Nah, lehernya oke. Dan sekarang saya akan jongkok, kita lihat di bagian kaki juga. Karena satu kandang, karena perawatannya sama, juga masuknya dulu sama, jadi pasti juga ada kesamaan di antara kedua sapi ini. Apa itu? Kukunya panjang-panjang. Biasanya kuku panjang itu ya itu disebabkan karena jarang keluar, jadi tidak terkikis sama lantai yang kasar, bebatuan, paving, corblok, ataupun yang lain sebagainya. Jadi menimbulkan panjangnya kuku. Cuma ini kukunya panjang tapi tumbuhnya tuh rata. Kalau simentalnya kurang rata panjang sebelah. Tetap kita perbaiki, insya Allah kita akan potong nanti kalau sudah ada kesempatan, ada waktu, kita akan keluarkan lagi sapi-sapinya biar bisa kami potong. Nah, ukuran kakinya juga jauh lebih kecil ya teman-teman. Ukuran kakinya jauh lebih kecil, dan tapi ada satu keistimewaan yang kami sangat senang dengan limosin. Walaupun ukuran kakinya kecil, tapi kekuatannya wah boleh diadu. Masya Allah, tidak meminta yang buruk, tetapi alhamdulillah kami belum pernah terjadi atau mengalami patah kaki pada sapi limosin. Alhamdulillah belum pernah. Masya Allah. Nah, sekarang kita tarik ke bagian belakang. Kita pindah ke bagian belakang karena di depan kepalanya sudah utuh semua, mantap. Kita lihat pantatnya yuk. Oke, seluruhku semua, pantatnya Masya Allah, walah, tumpah-tumpah, lemu, ginuk-ginuk, dan apa ya, kenceng juga. Nah, itu yang diidolakan sama semua para peternak pastinya, ketika bisa mencetak, membuat, dan mempertahankan sapi dengan pantat yang lemu gitu. Dan dari belakang kita juga melihat bahwa ekornya berbeda dengan sapi simental. Perbedaannya kalau limosin di bagian atasnya agak melebar, ekornya agak melebar kayak sapi PO. Nah, kalau simental biasanya ekornya akan naik, dia besarnya gini. Kalau limosin besarnya gini. Perbedaannya lebar dan ke atas gitu. Oke, bagian ekor sudah, dan yang paling penting adalah utuh. Kelaminnya tidak ada yang cacat, telurnya 2, torpedonya juga Allahu Akbar. Torpedonya juga utuh ya, tidak ada luka, tidak ada bengkak, tidak ada nanah dan lain sebagainya. Nah,
kita akan apa namanya, spill ke teman-teman semua. Jadi namanya perjalanan, jadi ketika kita membawa sapi ke lokasi yang jauh dari peternakan kita, sapi itu akan masuk ke mobil dan akan turun juga dari mobil, pasti kadang ada lukanya. Oke, bismillah, langsung kita ganti gelo saja, tempatnya seadanya, tapi insya Allah safety ya Mas Yuli ya. Oke, aritnya Mas Ipan, langsung dipegang irungnya. Oke, langsung jadi. Gerak cepat. Oke teman-teman, jadi kita tidak akan mengganti semuanya, kita tinggalkan kenangan dari kandang sebelumnya karena juga ini cukup safety ya. Ini kuat banget, cuma warnanya saja yang jelek, jadi cuma keluh kalungnya utuh. Nah, kita sambungkan dengan pengikat. Maaf Yopi, antingnya nggak ada. Dari sini saya. Oh nggak sana, terus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Mas Yuli. Yuk, moga-moga safety ya. Karena kandangnya juga penuh. Jadi kita tempatnya di sini tidak apa-apa. Insya Allah. Pi, kamu baik-baik saja Pi. Kamu gak kenapa-napa Pi. Alhamdulillah ya Allah. Ya menurut kabeh. Ya rapi guys. Oke teman-teman, sudah selesai semuanya. Karena sudah siang juga, mungkin kita langsung masukin aja ke dalam kandang. Salam masukan. Yakin benar. Oke guys, alhamdulillah, masya Allah, kita lanjut sapi yang kedua, kita masukin ke dalam kandang. Yuk, teman udah masuk, temenin. Udah enak toh, keluarnya diganti toh. Main belajar. Ya, nanti habis ngonten kita ngobrol bareng ya Mas. Tak ngonten dulu ya. Oke teman-teman semua, alhamdulillah, insya Allah kesempatan kali ini sudah cukup ya. Tadi kita sudah melihat secara lengkap keutuhan dari sapinya, sudah luar biasa, dan mungkin kami cukupkan. Semoga nanti bisa kita buatkan konten lagi untuk pemotongan kuku. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita akan berikan dokumentasi pastinya. Terima kasih, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.